Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, kali ini kita berada di Rosewood Living. Nah, ini bersama ownernya Rosewood Living, ada Kofi. Apa kabar? Wah, Thank you udah ngundang nih. sama-sama, thank you Saya juga. senang sekali berada di channel Rahasia Investasi Sukses. Sukses. Gitu Wah, ya. Kalau investasi bodong nggak ada nih? Nggak ada. Oh, nggak. Saya nggak berani, nggak berani interview. Oh, kita mungkin akan bikin channel saingan nih Rahasia Investasi Bodong. Waduh. Nah, Kofi ini juga selain ownernya dari Rosewood Living, ini juga jadi host dari Dapur Bincang Online. Wah, yang viral banget itu kok. Gue sering lihat di YouTube, TikTok juga ada ya. Dan semua ini, wah, pro dan kontra. Nah, ini biasanya interview Iseng-iseng, artis-artis. Bos. Iseng-iseng. Iseng-iseng, iya. Iseng-isengnya luar biasa kok. Pas lagi Covid soalnya tuh. Lagi Covid, kebanyakan nonton podcast kan. Iya. Iseng-iseng bikin juga lucu nih kayaknya. Terus kita bikin ya, ternyata sambutannya lumayan kebetulan. Waktu itu dapat beberapa topik yang cukup viral gitu. Ya, itu kita pakai untuk mengiklankan produk-produk grupnya kita. Ini ya, Gitu. Karena Rosewood. syutingnya di sini kebanyakan ya. Banyak kan syuting di sini, terus juga ada produk-produk lain yang dari grupnya kita suka iklankan di situ juga. Wow, itu dia hebat banget. Jadi podcast tapi ada strategi, ujung-ujungnya convert selling. Nah, ujung-ujungnya dagang juga ya, Bos, Ujung-ujungnya ya. dagang, itu mantep. Tapi nggak gampang loh untuk datengin artis-artis dan ada pro dan kontra tuh. Kalau nggak salah banyak kan topiknya selalu pro dan kontra ya. Hebat ya bisa datengin dua orang gitu kan. Wah. Ya kebetulan banyak sahabat ya, banyak bantu. Jadi waktu itu kan lagi Covid tuh kita pertama kali mulai, pas lagi lockdown. Iya. Bingung kan mau jualan gimana ya? Udah deh waktu itu kita bikin live streaming, terus kita undang teman-teman selebgram, artis, yuk bikin live streaming gitu. Terus mereka bantuin kita mau. Ya udah akhirnya dari live streaming itu terus kita bilang sekalian nih kita ngobrol-ngobrol, kita bikin podcast gitu. Terus ngobrol-ngobrol ya dari teman-teman artis-artis tuh yang bantu-bantu semuanya. Mereka saya benar-benar grateful banget lah sama mereka, bersyukur banget waktu di lagi Covid gitu. Mereka juga tahu kita juga susah kan pasti ya. Mereka bantuin kita jualan, bantuin dengan cara-caranya mereka gitu. Iya. Jadi kita waktu itu Rosewood tuh termasuk salah satu yang bisa melewati masa pandemi nggak berlebih tapi cukup aja buat bayar gaji, cukup buat bayar apa, karena ditopang oleh penjualan online kita. Wah, itu dia. Luar biasa terobosan di dunia online ya kok ya. Iya, mau nggak mau sih bos, lu di rumah doang nggak bisa gimana, nggak boleh pergi. Iya betul. Jadi kan mau nggak mau kita harus jualan online gitu. Nah ini gimana nih? Dan Bung musisi Ruby juga dengan- lain banyak juga nih. Ownernya Easy juga. Ada Itu bareng-bareng bareng-bareng juga ya. Iya. Luar biasa. Jadi pas habis Covid tuh kan kayaknya bisnis F&B lumayan marak lagi ya. Terus pas lagi ada peluang cukup bagus untuk masuk, ya dari temen juga. Sekali lagi bisnis kan banyaknya dari network ya. Iya. Dari teman-teman kita dikenalin, ya udah kita coba iseng mulai masuk ke bisnis F&B. Nyokap juga suka pesen kan, ya lu mesti jual makanan lah gitu. Cuman kita selain jual makanan juga ada jual minumannya juga ya. Iya. Jadi ya di situ kita mulai sama teman-teman bareng sama grup mulai invest di bisnis F&B. Mantap. Gitu bos. Kali ini kita mau ngobrolin Rosewood Living. Nah, ini awalnya gimana sih bisa ada Rosewood Living ini? Rosewood Living itu saya dulu kerja di perusahaan pabrik furniture gede banget. Tahun berapa tuh? 2002. Nah, saya kenal sama Pak Bobi Kandiawan, itu my hero ya. Dia yang benar-benar memperkenalkan dunia interior furniture ya, karena mereka pabrik furniture dan mereka ekspor ke perusahaan-perusahaan besar di dunia, kayak IKEA, kayak Pirwan, Target, gitu, perusahaan-perusahaan gede deh gitu. Ya, saya diajarin di situ bagaimana bikin furniture dengan efisien, dengan harga yang efisien tapi kualitinya tetap memenuhi standar internasional gitu. Dari situ saya ngobrol sama dia, saya ngeliat nih peluangnya sebenarnya di lokal juga banyak nih gitu. Kenapa sih produk kita ekspor terus malah diimport balik lagi, harganya naik berkali-kali lipat, iya. dibeli juga tuh sama ibu-ibu. Iya, karena kan? brand tadi. Karena brand kan. Iya. Terus saya pikir ya dengan perjalanan waktu saya akhirnya bikin brand Rosewood Living untuk brand Di tahun berapa tuh lokalnya. 2009 pertama kali kita buka. Jadi ini udah tahun ke-14. Dan waktu itu tema modern klasik sampai sekarang sih nggak terlalu banyak yang main.
dan waktu itu lagi cukup booming. Jadi ya pas kita masuk timingnya pas. Sekali lagi kadang-kadang bisnis tuh memang mesti momentum. Itu Kadang bukan. properti lagi bagus-bagus itu kok. Nah makanya kita waktu itu Rusut Living menikmati masa-masa jayanya pada saat berbarengan dengan bisnis properti naik. Iya. Itu benar-benar kita istilahnya walaupun perusahaan baru bisa cepat naik karena di momentum yang pas. Iya, karena properti waktu itu benar lagi digoreng istilah kata ya kok ya. Banyak ininya dari apartemen, landed house. Pertumbuhan ekonomi kita kan dulu kenceng banget tuh. Iya. Terus banyak banget orang dapat banyak uang gitu. Iya, Kayak iya, bisnis iya. komoditi dulu kan Iya, kenceng iya, banget. iya. Properti naik. Wah, pokoknya betul, semua tuh betul. satu Indonesia kayaknya Iya. makmur nan jaya ya zaman itu ya. Dan pas tuh. Nah, Rosewood pas Living gitu. di situ ya. Nah, awal-awal jadi semuanya about furniture. Gitu. Ya, kita jual furniture, kita buka toko-toko di mall-mall, di beberapa mall-mall yang cukup bagus di Jakarta. Kita pameran-pameran juga di seperti exhibition di Jakarta JCC, Jakarta Convention Center, terus pameran juga di daerah-daerah. Kita buka expand ke Bandung waktu itu, ke Surabaya, ke Samarinda gitu. Jadi cukup waktu itu memang demand-nya lagi tinggi banget sih waktu itu memang. Sistemnya custom atau emang udah didesain udah jadi gitu kok? Kita cuma bisa custom dari kainnya Dari kainnya sama finishingnya. Itu kita masih bisa terima deh kalau saya mau ganti kainnya dong warnanya jangan putih tapi coklat gitu. Misalnya itu kita terima juga. Berarti basically udah ada template-templatenya ya kok ya? Kalau rangkanya udah ada standarnya, ukuran kita nggak bisa rubah ini. Iya. Ya. Dan yang waktu itu yang dituju lebih kebanyakan kayak sofa gini atau semua sih kok? Ngobrol-ngobrol sama pemain-pemain furniture memang sofa yang penjualannya paling banyak sih. Makanya seri kita paling banyak sofa, itu kita ada 32 series. 32 series. Disusul sama dining itu sekitar 9 series, terus bedroom kita 6-7 series lah gitu. Paling tinggi memang penjualan di sofa. Paling tinggi penjualan di sofa. Nah, bicara kayak target market atau strategi pemasarannya waktu itu lebih kebanyakan kalau sebelum pandemi kebanyakan offline gitu ya. Apa gimana? Kita lihat waktu itu memang di usia target market kita usia di usia 30 sampai 45 tahun, 30 sampai 50 tahun lah. Itu yang paling besarnya kita ya. Di mana demand-nya memang cukup tinggi, daya beli mereka juga lagi kuat-kuatnya. Iya. Dan mereka biasanya mulai beli rumah baru yang lebih gede gitu. Iya. Jadi demand-nya memang tinggi waktu itu bisnis properti booming banget juga kan. Memang di segmen itu sih kita middle to middle up dengan karakteristik usia di 30 sampai 50 tahun, tipe desain kita modern klasik gitu. Modern klasik ya. Dan itu memang sampai sekarang pun nggak banyak yang main di situ dan kita masih boleh dibilang yang termasuk paling Unggul ya. ya dicari lah kalau Dicari, misalnya gue pengen rumahku modern klasik nih, yaudah ke Rosewood aja gitu. Wah. Nah, kalau bicara tadi kan waktu online perubahan shifting tuh secara waktu pandemi jadi larinya ke online. Nah, sekarang kan udah mulai menuju endemi ya, dibilang endemi. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan? I think it's time to expand ya, karena kayaknya udah yang the worst sudah kita lewatin. Iya. Kita juga udah punya kita masih punya customer base cukup kuat, fans-fansnya yang pelanggan-pelanggan setianya Rosewood juga cukup banyak. Iya. Terus I think this is a good year to expand gitu. Cuman mungkin kita mau ngubah formatnya sedikit. Jadi kalau dulu store kita rata-rata 100-200 meter persegi, kita sekarang lagi pengen bikin konsep baru nih, lagi digodok nih. Dan toko pertama yang ini akan kita buka mungkin di akhir tahun ini. Itu yang store-nya lebih besar. Oh, lebih besar. Dan lebih mengakomodir semua kebutuhan. Jadi bukan cuma sofa-sofa aja, karpetnya kita jual juga, lampunya kita jual, terus Wallpaper nih mungkin. wallpaper apa semua kebutuhan rumah itu dan terkonsep, lebih terkonsep. Jadi artinya orang ngelihat, orang tuh kan punya kesulitan untuk membayangkan. Ntar cocok nggak ya di rumah kita ya, gini. Nah, kita udah settingin bener Kayak 3D atau apanya gitu? di showroom kita, makanya space-nya mesti besar karena bener-bener kitchen, rumah, living room, jadi bener-bener kayak masuk ke dalam rumah jadinya gitu. Jadi kan mereka lebih bisa membayangkan langsung, ntar kalau taruh di rumah gue jadinya kayak gini nih kira-kira. Gitu. Iya, udah ada ilustrasinya. Iya.
Dan langsung barang-barang, dan mereka bisa langsung pencet di barcode. Dia mau ini nih coffee table-nya, mau sofa ini, mau bantal ini, langsung udah ada masuk di ke dalam sistem. sistem. Jadi nanti pas keluar, mau keluar mereka ditanya mau beli yang ini, payment langsung gitu. Ini memanfaatkan teknologi juga kayaknya. Jadi Ya harus bos. Kalau melihat perusahaan-perusahaan sekarang ini, mereka menggabungkan supply chain yang bagus, digabungkan sama database dan big data yang diolah dengan baik. Jadi mereka tahu demand-nya pasar apa. Di sisi lain mereka punya supply chain yang bagus sehingga bisa cepat memberikan apa yang diminta oleh pasar. Iya. Gitu. Dan tadi produknya juga sebagian udah banyak yang ready, ya kan? Dalam waktu singkat pun udah langsung dia kirim ya kok ya? Kalau yang ready stock kita dalam 1-2 minggu udah bisa terkirim semua. Langsung kirim ya? Wah, mantap tuh. Jadi ini coming soon ya? Lokasi daerah mana kok yang akan dibuat ini? Rahasia. Oh, masih rahasia. Sesuai nama judul channel ini rahasia. Iya, Banyak rahasia investasi sukses ya bersama Ruby Herman yang luar biasa. Justru ada rahasia. Nah, teman-teman nanti bisa follow IG-nya nih. IG-nya Rosewood Living. ya. Bisa lihat update-nya, nanti juga di-spill di sana ya kok. Siap. Oke, nah kok bicara tadi rahasia. Nah, tadi kan membangun bisnis dari 2009 ya kan. Pasti ada core value atau rahasia suksesnya nih kok. Mungkin kalau yang ini boleh di-spill sedikit gitu loh. Apa nih yang menjadi core value atau rahasia suksesnya dalam membangun Rosewood Living ini kok? Ya, sebenarnya bukan cuma Rosewood Living ya. Iya. Semua bisnis ya? Semua bisnis itu dasarnya dari mimpi dulu ya. Mimpi. Dari cita-cita kita gitu. Nah, semua orang punya mimpi rata-rata kan? Hampir semua orang kalau tanya mimpinya apa, wah gue pengen ini, pengen itu. Yes. Nah, yang dari mimpi itu harus menjadi satu plan, action plan yang benar. Action plan. Ya, dari situ, nah ini yang paling sulit nih. Biasanya orang bisa punya mimpi, punya action plan. Oh yaudah deh, nanti gue bakal beli ini, gue bakal nyewa tempat di sini, ntar gue mau bikin ayam goreng nih, ntar gini. Dia bikin action plan. Nah, yang paling susah nih menurut gua nih ya, adalah lu punya fighting spirit, api yang nggak pernah padam. Mau mati boleh, tapi jangan pernah padam. Jadi misalnya kayak, soalnya bisnis itu banyak faktor yang di luar dugaan kita, banyak faktor yang kita salah perhitungan, kadang kita emosi, pengambil keputusannya waktu itu nggak bagus, apa segala macam, atau terburu-buru atau apa banyak lah kita. Nah ini yang bisa bertahan dan sukses dan apinya tetap jalan terus, itu yang paling pengusaha yang boleh dibilang teruji dan biasanya bisnisnya bisa jalan. Betul. Kalau bahasa ini mungkin gregetnya kok ya. Ya, karena banyak saya juga sering menghadapi tantangan gitu kan. Kita juga sering pulang, kita kan juga manusia juga ya, kadang udah 16 jam kerja nih dari pagi sampai malam gitu, terus kok kayaknya ini belum jalan-jalan kenapa ya? Kok belum jalan-jalan kenapa ya? Terus di saat itu kan orang-orang meragukan kita kan, karyawan kita meragukan kita, istri juga kadang-kadang nanya kan, lu gimana sih ini gini, terus orang tua juga nanya, temen bingung apa gitu. Nah di saat itu kan either kita maju terus atau kita tutup dan mundur. Kalau saya pesan, selama kita itu memang mimpi kita dan memang cita-cita kita dan memang sesuatu yang kita suka dan passionate tentang itu, jangan mundur. Selalu ada jalan untuk menuju Roma gitu kan. Yang penting tinggal yang penting kita bertahan terus aja, kita nggak pernah tahu rezeki datangnya dari mana atau bagaimana gitu. Kadang kita waktu itu dulu salah satu usaha udah mau tutup juga ya, udah kayaknya aduh nih gua kayaknya salah nih gini. Tapi nggak taunya ketemu temen. Nah, ternyata dia ketemu temen, terus dia kasih ide. Bukan cuma ngasih ide, dia kenalin orang. Wah, itu. Wah, buka jalan lagi sini gitu. Nih, gitu. Iya. Wah, jalan-jalan yang tadinya kita lewat ABC nggak bisa tembus, lewat dia akhirnya tembus dan akhirnya peluang bisnis kebuka. Nah, network gitu. Gimana tuh kalau waktu itu kita udah nyerah pulang, tutup toko, udah nggak ngapa-ngapain? Nggak Nah, sukses itu kan nggak sukses atau mungkin tutup nanti usahanya kan. Kadang gue juga dulu, semua pengusaha rata-rata sama lah, kita ngelewatin kesulitan yang banyak juga ya. Betul. Kadang bingung mau ngapain, gue cuman datang ke toko atau kemana, ke kantor, cuma berdoa doang bos. Karena udah bingung mau ngapain kan gitu kan. Terus yang penting jangan di rumah nangis, di rumah bengong doang jangan itu. Yang penting kita masuk aja dulu, biar kata cuma bengong doang gitu ya. Nah sembayang doang gitu. Nah ini juga ada satu kejadian nih, cuma sembayang doang.
bingung gitu, atau datang orang, datang gitu ngobrol, customer nih. Iya. Tadinya cuma mau beli barang 1-2 biji gitu Iya, kan, ngobrol, jadi lama ngobrol. Iya. Terus akhirnya dia nanya-nanya, kita ngobrol bisnis dia apa segala macam gini. Akhirnya ternyata ada kita klik, Iya. terus dia bantuin bisnis kita Bantuin jadinya. bisnis. Nah kan Wah. kita nggak pernah tahu kan. Iya. Coba kalau waktu itu kita lagi stres terus kita di rumah Di doang. rumah doang kayak nggak ngapa-ngapain, nggak bakal ketemu ya. Nggak kayak? ketemu kan gitu. Iya, iya, Ya, iya. jadi ya biar kata cuman di kantor sebentar, sembayang dikit gitu Yes, kalau lagi susah yes. nih ya. Iya. Ya sebenarnya kalau lagi bagus juga sembayang terus ya. Betul, Maksudnya, betul. Kita kan paling sering sembayang kan waktu Yes, lagi keadaan kepepet gitu. bingung gitu kan. Iya. Karena ya bisnis itu tentang menang dan kalah dan seberapa kuat kita bertahan pada saat kita kalah dan seberapa pinter kita mempertahankan posisi menang kita. Gitu. Oh yes, hebat nih. Hebat sih, Bos. Hebat. Tekanan ekonomi ya membawa kita menjadi mau nggak mau pusing-pusing terus. Iya. Tapi kan ya tadi orang dihadapi tekanan ekonomi ada dua pilihan, nyerah atau tadi cari jalan keluar. Oh cari jalan keluar sambil doa gitu kan? Iya. Doa sambil ya tadi untuk eksekusi, datang ke toko, datang ke mungkin ke store, nah ketemu jalannya lagi gitu. Karena buat Sometimes kayak masalah gitu kita yang kita pikir besar banget, Iya. sebenarnya mungkin kalau buat Tuhan gini, masalah boleh besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Gitu kan? Amin, Kan kadang kita udah bingung nih, Iya, mau iya, mikir iya. gimana kita kan. Iya, Nah, tahu dia ngasih jalan yang kita nggak tahu. Bener. Gitu. Yang penting makanya kalau buat teman-teman yang masih lagi berjuang, yang Iya. yang punya mimpi apa segala macam, Yes. jangan khawatir. Iya. Maksudnya jalanin terus aja gitu. Iya. Keluar dari rumah, ya kan lakukan bagian kita, Iya. usaha gitu kan. Iya. Makanya kayak hari ini gue ketemu Koko nih, kan banyak dapat insight, ya kan? Ketemu banyak dapat insight. Waduh, thank you so much sih kau udah menginspirasi dan juga kasih semangat ini buat teman-teman semua. Kita semua harus saling kasih semangat dan itu juga penting nih. Punya teman-teman yang apa namanya di level di atas kita. Kalau gue selalu gitu. Iya. Jadi misalnya gue sekarang level 3 gitu ya. Kita nyari yang level 4, level 5 buat diajak main. Iya. Nah, kita naik dari level 5, kita naik level 6, 7 yang diajak main gitu. Iya. Wah, lu sombong amat terus mau mainnya cuma sama orang-orang sukses doang. Ya iyalah bos, bukan apa-apa kan gue juga pengen ketularan kan kayak Oh mereka kan. iya, betul. Oke, kita tetap main sampai semua ya, Iya, tapi iya, maksudnya untuk Untuk ngecas kita juga ya, Kok? Nah, jadi contohnya gini. Iya, Kalau gue level 3 terus gue curhat sama level 1. Iya. Bos, gue lagi pusing nih misalnya gitu ya. Masih bilang sama. Si level 1 bilang, iya nih bos, udah mendingan kita happy-happy aja bos. Gitu kan, aduh. Iya. Yang ada diajak pergi kemana kita. Iya. Tapi kalau kita ngobrol sama yang level 5, yang pemahamannya lebih bagus dari kita, yang pengalamannya lebih banyak, dia kan ngomong kayak, tenang aja bos, gitu. Gue juga pernah ngelewatin kayak gini. Nah, kita kan jadi beda ya. Iya, Kita beda, main dengan yang level 1 dengan level 5 gitu. Iya, Makanya gue selalu coba push myself to main, dan gue nggak pernah takut ya. Maksudnya untuk main sama yang orang-orang yang lebih hebat dari kita, satu, kita mesti punya kerendahan hati untuk mengakui mereka memang lebih hebat dari kita. Yes, Yang kedua, jangan takut deh gitu. Kan sama-sama makan nasi ya kan? Iya. Jangan takut ketemu ya. Iya, pokoknya kita biar kata naik mobil jelek, dianya mobilnya bagus gitu kan. Ini emang dari kecil gue emang dilatih sama bokap gue untuk nggak pernah apa-apa sama-sama makan nasi kan. Ya udah, antem aja, ketemu aja gitu. Ketemu kita ya, terus ya bercanda-bercanda, lama-lama jadi main juga kan. Wah, betul. Ya, gue juga kadang-kadang kayak ya misalnya mereka dulu ya waktu zaman gue pertama-tama kali itu kan gue punya teman-teman yang ya anak-anak yang keluarga yang lumayan gitu, terus mereka ya pergaulannya lebih kayak gimana gitu ya, kita cengar-cengir aja bos kadang-kadang. Dia minumnya apa, kita minum es teh gitu. Kita main aja gitu. Yang penting otak kita tuh diasah terus ya. Naik level terus dan nggak pernah berhentinya nih. Nanti level 7, level 9, 11, 12 terus aja sampai dimanapun juga pasti ada orang yang lebih hebat dari kita yang kita bisa belajar lah intinya gitu. Wow, luar biasa. Gitu bos. Seneng banget dapet insight dari kau nih. Langsung semangat lagi saya. Ngomongnya bener ya. Bener loh, bener banget gitu kan. Jadi ini insight baru nih buat teman-teman semua. Jika kalau lagi down, lagi bete keluar, hubungi teman-teman yang tadi levelnya lebih tinggi. Ya kan, siapa tahu ada Kang Tao atau ada pun atau sekedar curhat aja. Ya kan bisa dapat solusi kok ya. Konsultasi, sekedar ngobrol. Betul. Terus sekedar apa ya? Networking ya. Jadi cuman sekedar kayak butuh dibantu apa lo? Ya, gue lagi bengong nih.
Mau gue bantuin apa ya gitu. Kunci bagus sih. Butuh dibantu apa? Bantu orang lain yang level lebih tinggi kok ya. Iya gitu. Iya. Ya semua lah kita bantu, tapi untuk yang level orang lebih tinggi tuh kita khususkan untuk self improve. Self improve. Kitanya jadi makin pinter. Bener. Karena kita tergantung dari siapa kita main sama siapa. Bener banget. Kita main sama maling ayam 5 orang gitu. Gua rasa nggak nyampe 2 tahun lu jadi ikut-ikutan jadi nyolong ayam juga. Iya, Gitu. Tapi kalau main sama orang-orang yang punya moral value bagus, disiplin mau nggak mau kita ngikut kan. Malu kan. Iya. Dari jam 8 pagi udah nyampe kantor, kita masih jam 8 pagi masih baru bangun kan. Waduh, enak dong gitu. Akhirnya terupgrade lah ya. Terupgrade. Dan nggak ada istilah mau berapapun umur kita, pasti ada orang yang lebih hebat yang kita bisa ajak tukar pikiran lah gitu, Bos. Mantap. Corvi, thank you so much udah berbagi, sukses terus buat Rosewood Living-nya dan bisnis-bisnisnya, all the best. Yang pasti kita dapat insight baru ya kan. Kalau lagi down, ajak ketemu teman, jangan ajak ngopi di hotel nggak jelas ya kok. Yang 80.000 itu. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di next episode. Sekali lagi thank you so much Corvi, all the best. Ya, teman-teman bisa datang ke galerinya Rosewood Living, nanti saya kasih di description-nya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye.